Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Ferdianto, NIM saya 22.11.5018. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang operator C++. Ya, operator adalah sebuah simbol. Operator C++ dibedakan menjadi 3 macam, yaitu unary, binary, dan ternary. Operator unary adalah operator yang melibatkan sebuah operan atau satu operan saja, dan binary operator yang melibatkan 2 operan. Ternary operator yang melibatkan 3 operan. Kayak contohnya min A, A plus B, A tanda B bagi C. Ya, kita masuk ke yang pertama saja, satu operator unary. Operator unary terbagi menjadi 4 jenis, yaitu yang pertama plus, min, plus plus, dan min min. Yang plus membuat nilai positif, contohnya plus 7. Operator min membuat nilai negatif, nilai min 7. Operator plus plus increment, plus plus. Operator min min jenis operasinya decrement, contohnya C min min. Oke, kita langsung saja praktekkan di sini. Ctrl+N. Ya. Include IOStream using namespace std, koma, int main. Ada kurung buka, kurung tutup, kurung buka lagi. Nah, saya akan mendeklarasikan sebuah variabel yang menggunakan tipe data int. Int seperti contoh ini, int a sama dengan, ya di sini kan 10, saya akan mencoba 20. Nah, titik koma, int b sama dengan 20 titik koma. Nah, setelah itu saya akan melakukan increment. Increment a plus. Nah, increment itu a plus plus, plus plus ya. Nah, terus melakukan decrement b plus plus, plus plus, ini min min, maaf. Nah, setelah itu saya akan memanggil atau menampilkan nilai akhir A dan nilai akhir B menggunakan cout nilai akhir A. N line. Sebenarnya bisa juga dengan menggunakan slide n, tapi saya akan menggunakan n line sesuai contohnya. Nah, terus memanggil nilai akhir B, N line. Nah, setelah itu kita save. Nah, terus namanya tadi, nah, operator binary. Setelah itu saya akan compile and run. Apakah jadi? Nah, jadi. Nah, setelah itu saya akan menjelaskan kenapa ini bisa menjadi nilai A-nya menjadi 21 dan nilai akhir B menjadi 19. Dan nilai akhir A jadi 21 karena A plus plus sama dengan A plus 1.
karena nilai A diinkrementkan. Jadi ini nilai 20 dimasukkan ke sini 20 plus 1. Jadinya kan 1 kan. Nah, kalau yang nilai B itu didekrementkan. Jadinya B min min sama dengan kan sama saja B min 1. Jadinya ini 20 dimasukkan di sini. Nah, 20 min 1 jadinya 19. Nah, sama saja sama yang ini pada contoh. Di sini nilainya 10 diinkrementkan menjadi 11 dan ini apa nilai B didekrementkan menjadi 9 kan karena dimasukkan 9 di 10 min 1 jadi nilainya 9. Nah setelah itu saya akan berganti ke operator binary. Operator binary adalah operator yang digunakan dalam operasi yang melibatkan dua buah operan. Jenis-jenis binary ada beberapa. Yang pertama adalah operator aritmatika. Operator aritmatika terbagi menjadi 5 simbol, yaitu yang pertama adalah plus untuk menampilkan penjumlahan, simbol min untuk melakukan pengurangan, dan simbol bintang untuk melakukan perkalian, simbol bagi atau slash untuk melakukan pembagian, dan simbol persen untuk melakukan sisa bagi. Oke, langsung saya codingkan di sini. cpln stack include iostream using name space std int main. Ya, terus saya akan mengambilkan dengan tipe data int menggunakan variabel a. Nah, saya akan mengikut ini saja yang ada contoh sama pada contoh modul hanya 7, p-nya 5. Setelah itu saya akan memanggil dengan operasi cout. Yang pertama adalah menampilkan hasil A plus B. Hasil A plus B sama dengan, nah terus di sini kita masukkan A plus B and line, koma. Nah yang kedua kita pastikan cout menampilkan hasil pengurangan A dikurangi B sama dengan A min B, biar rapi. Nah, jangan lupa line cout lagi. Yang ketiga hasil A kali B sama dengan A kali B. Jangan lupa line titik koma. Nah yang keempat adalah pembagian cout hasil hasil A bagi B sama dengan A bagi B. Pen line titik koma. Yang kelima melakukan operator sisa bagi. Hasil A sisa bagi persen 5% B sama dengan A sisa bagi B N line titik koma. Nah sekarang saya akan set terlebih dahulu.
namanya operator aritmatika. Kita save. Saya akan melakukan compile and run. Apakah jadi? Nah, ternyata jadi. Nah, di sini menampilkan hasil A plus B sama dengan 12. Nah, ini kan saya menulisnya A sama dengan 7. Nah, B-nya sama dengan 5. Jadinya 7 ditambah 5 sama dengan 12. Nah, di sini juga hasil A min B sama dengan 2. Jadi 7 dikurangi 5 sama dengan 2. Nah, terus ini 7 dikali 5 sama dengan 35. Nah, ini A min B bagi B. Berarti 7 dibagi 5 sama dengan 1. Nah, ini sisanya di sini. Hasil A sisa bagi B. Berarti 7 dibagi 5 kan masih sisa 2. Nah, terus masukkan di sini. Setelah itu saya akan melanjutkan ke jenis operasi binary yang kedua, operator penugasan. Oke, jenis operator yang kedua adalah operator penugasan. Operator penugasan atau assignment operator merupakan operator untuk memberikan tugas pada variabel, biasanya untuk mengisi nilai. Operator penugasan terdiri dari sama dengan, plus sama dengan, min sama dengan, bintang sama dengan untuk melakukan pengisian dan perkalian, simbol slide atau bagi sama dengan untuk melakukan pengisian dan pembagian, simbol ini persen sama dengan untuk melakukan pengisian dan sisa bagi, simbol shift left sama dengan untuk pengisian dan shift left, simbol right left, shift right sama dengan untuk melakukan pengisian dan shift right, simbol dan sama dengan untuk melakukan pengisian dan bitwise end, simbol garis sama dengan untuk melakukan pengisian dan bitwise OR, dan simbol pangkat sama dengan untuk melakukan pengisian dan bitwise sort. Oke, saya akan lanjutkan saja ke codingannya. Ctrl+N, include your stream using name space std int main. Nah, kurung buka, kurung tutup. Nah, saya akan menggunakan tipe data integer, menggunakan variabel A dan B. Saya akan mengikuti contoh ini yang ada pada modul A sama dengan 5 dan B sama dengan 10. Oke, yang pertama saya akan menampilkan pengisian dan penambahan. B plus sama dengan A. Jangan lupa titik koma. Saya panggil menggunakan cout hasil A IB plus sama dengan A. A adalah IB and line. Nah, setelah itu saya akan copy saja biar cepat. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, yang kedua saya akan menampilkan pengisian dan pengurangan. Berarti ini B min sama dengan A. B min sama dengan A. Nah, di sini, oh ya, ini kita jabarkan integernya lagi di sini. Ya, nanti bisa menampilkan yang sama operasinya. Nah, terus yang ketiga saya akan menampilkan pengisian dan perkalian. Nah, di sini saya ganti bintang untuk melambangkan perkalian. Dan yang keempat saya akan melakukan pengisian dan pembagian. Ini di slide atau bagi. Nah, yang kelima saya akan melakukan pengisian dan sisa bagi. Sisa bagi.
Nah, setelah itu saya akan save namanya operator penugasan. Nah, saya coba compile and run. Apakah jadi? Nah, jadi nah, di sini menampilkan hasil B plus sama dengan A adalah 15. Jadi kayak gini. Nilai variabel A kan 5 dan B-nya 10. Jadi B plus sama dengan A sama saja dengan B sama dengan A ditambah B. Jadinya B ditambah A, jadinya 10 ditambah 5. Jadinya 15. Dan B min sama dengan A adalah 5. Jadinya 10 dikurangi 5. Jadinya 5. Nah, yang ketiga ini hasil B dikali sama dengan A adalah 50. Jadinya sama saja dengan nilai B dikali 5 dikali A. Jadinya 50. Nah, hasil yang keempat hasil B dibagi sama dengan A adalah 2. Nah, ini kan sama saja dengan B dibagi A. 10 dibagi 5, jadinya 2. Nah, yang kelima, hasil B sisa bagi sama dengan A adalah 0. Karena ini 10 sama saja dengan B sisa bagi 5. Jadinya kan 10 bagi 5. Berarti nggak ada sisanya kan? Berarti 0. Nah, setelah itu saya akan melanjutkan ke operator operator binary yang ketiga, operator pembanding. Oke, saya akan lanjutkan ke jenis operator binary yang ketiga, yaitu operator pembanding. Operator pembanding adalah operator untuk membandingkan dua buah nilai. Operator ini juga dikenal dengan operator relasi. Nilai yang dihasilkan dari operator pembanding akan berupa true dan false. Pada bahasa C++, nilai true akan sama dengan 1 dan false akan sama dengan 0. Operasi pembanding terdiri dari simbol lebih besar, simbol lebih kecil, simbol sama dengan, simbol tidak sama dengan, tanda seru sama dengan, simbol lebih besar sama dengan, dan lebih kecil sama dengan. Oke, langsungkan saja ke coding ctrln include iostream using namespace std int main kurung buka kurung tutup kurung buka. Nah, saya akan mengikuti yang ada pada modul saja. Nah, kita akan menggunakan tipe data integer dan bool atau boolean. Yang pertama integer, saya akan menggunakan variabel A dan B. Nah, makanya saya mengikuti yang ada pada modul saja. 4, B-nya sama dengan 3. Nah, yang kedua tipe datanya bool atau boolean untuk menampilkan hasil nantinya. Nah, yang pertama hasil, saya akan menentukan hasil lebih dari A lebih dari B. Nah, terus saya akan memanggil dengan cout hasil, nggak usah, A lebih dari B sama dengan hasil. Terus end line. Nah, kenapa saya di sini tulisannya hasil bukan ini? Karena ini sama dengan, oh ya, ini hasil sama dengan A lebih dari B. Jadinya sama saja dengan ini. Kalau hasil berarti A lebih dari B. Sama saja sini. Kayak disubstitusikan di sini. Nah, terus yang kedua saya copy saja biar cepat. Nah, Ctrl C. Nah, yang kedua saya akan menampilkan pembandingan A kurang dari B. A kurang dari B. Nah, sama. Terus yang ketiga, saya akan menampilkan pembandingan A lebih dari sama dengan B. Nah, yang keempat, saya akan menampilkan kurang dari sama dengan.
kurang dari, sama dengan. Nah, yang kelima, saya akan menampilkan A sama dengan B. Nah, sudah. Terus yang keenam, ya keenam, saya akan menampilkan A tidak sama dengan B. Nah, sudah selesai. Setelah itu saya akan save terlebih dahulu. Pembanding. Wah, udah ada. Ganti operator. Nah, udah. Setelah itu saya akan compile and run. Apakah jadi? Nah, sudah jadi di sini. Nah, di sini menampilkan hasil A lebih dari B sama dengan 1. Berarti true. A lebih dari 3. Nah, benar kan? Terus yang kedua, A kurang dari B sama dengan 0. Berarti false. Berarti A kurang dari B 3. Berarti kan salah kan? Nah, berarti false. Yang ketiga, A lebih dari sama dengan B sama dengan 1. Berarti true. Nah, A lebih dari 4 lebih dari sama dengan 3. Nah, yang keempat, A kurang dari sama dengan B sama dengan 0 atau false. Berarti kan 4 kurang dari sama dengan 3, berarti salah kan? Nah, yang kelima, A sama dengan B sama dengan 0 kan? Karena 4 tidak sama dengan 3. Nah, yang keenam, A tidak sama dengan B sama dengan 1. Nah, benar. Karena 4 tidak sama dengan 3. Nah, udah. Setelah itu saya akan melanjutkan ke operasi binary yang keempat, yaitu operator logika. Oke, akan saya lanjutkan ke operator binary yang keempat, yaitu operator logika. Operator logika digunakan untuk membuat operasi logika. Operator logika terdiri dari logika AND, logika OR, dan negasi atau kebalikan. Simbolnya ini, dan garis 2, dan tanda seru. Ya, pernyataan 1. Jika logika AND. Pernyataan 1 true, dan pernyataan 2 true. Maka logika AND akan menampilkan true. Nah, kalau pernyataan satunya true, pernyataan 2-nya false, maka logika N akan menampilkan false. Terus yang kalau pernyataan satunya false dan pernyataannya 2 true, tetap false logikanya, logika N-nya. Dan pernyataan 1 false, pernyataan 2 false, maka logika N-nya akan menampilkan false juga. Jadi, logika N akan true apabila pernyataan 1 dan pernyataan 2 true atau benar. Nah, yang selanjutnya logika OR. Jika pernyataan 1 true dan pernyataan 2 true, maka logika OR-nya true. Pernyataan 1 true dan pernyataan 2 true, pernyataan 2 false, maka logika OR-nya tetap true. Dan pernyataan satunya false, pernyataan 2-nya true, logika OR-nya tetap true. Nah, ini kebalikan dengan logika N. Ini akan, nggak kebalikan sih, tapi kayak cuma kalau OR, false-nya cuma satu ini kan. Logika OR akan false apabila pernyataan 1 dan pernyataan 2-nya false. Nah, kalau pernyataan satunya true, pernyataan 2-nya false, tetap true. Begitu juga dengan false, ya pernyataan satunya false, pernyataan 2-nya true, tetap true. Nah, langsung kita lanjutkan saja. Saya lanjutkan saja ke codingnya. Di sini saya akan ctrln include, salah, include your stream using namespace std main kurung buka kurung tutup kurung buka. Nah, di sini saya akan menggunakan tipe data integer dan bool atau boolean. Ya, saya menggunakan integer, variabel a, dan variabel b. Nah, variabel a 1 untuk menampilkan true. Ya, saya deklarasikan true.
INTP sama dengan 0. Nah, ini untuk menampilkan false. False. Nah, oh ya, boolean untuk menampilkan hasilnya nanti. Nah, setelah itu saya akan memanggil ini variabel A sama dengan 1 dan B sama dengan 0 untuk menampilkan di sini biar nanti tampil di compile and run-nya di pemrogramannya di out A sama dengan A n line. Nah, C out B sama dengan AIB n line. Nah, itu saya akan menampilkan logika n. Ini logika n. Saya deklarasikan biar tidak bingung. Nah, di sini saya akan tulis hasil untuk menampilkan nanti hasil sama dengan A n B. Nah, saya panggil dengan cout A n B adalah sama dengan aja sama dengan hasil n line. Nah, di sini hasil sama saja sama ini kan. Hasil sama saja dengan A n B. Nah, terus yang kedua logika OR. Hasil sama dengan A OR B. Nah, akan saya panggil dengan cout A garis B sama dengan hasil n line. Nah, terus yang ketiga adalah logika not. Nah, hasil sama dengan tanda seru. Oh, nggak usah. Langsung saja ya berarti. Oh, cout sama dengan tanda petik tanda seru A sama dengan A. Oh ya. Nah, di sini jadinya karena tidak ditulis hasil sama seperti yang di atas, saya langsung ini tulis kayak sini aja. Karena nggak ada deklarasi hasil. Nah, dari sini sudah selesai. Saya akan save dulu. Namanya logika. Nah, setelah itu saya akan compile and run. Oke, jadi. Nah, jadi. Nah, ini A1. A sama dengan 1, B sama dengan 0. Ini artinya 1 true ya. Dan B sama dengan 0 itu 0 false. Nah, saya akan menjelaskan hasil A dan B sama dengan 0. Berarti false kan? A true dan B false sama dengan false. Nah, di sini saya akan di sini menjelaskan. Nah, kan ini logikanya logika n. Berarti kalau ini kan 1 true dan false. Berarti true dan false. Jawabannya false. Nah, jadinya di sini 0 false. Nah, selanjutnya hasil yang kedua logika OR A OR B sama dengan 1 atau true. Nah, karena hanya 1 kan true dan B-nya 0 false. Hasilnya true dan false. Hasilnya tetap true. Nah, jadi di sini tampilnya 1. Dan yang ketiga, not A. Logika not A sama dengan 0. Berarti kebalikan. Berarti yang A kan true. Berarti kebalikan dari true.
berarti false. Nah, di sini tampilannya menjadi 0. Nah, sekian itu saja dari apa? Waduh, maaf, dari operasi operator logika. Selanjutnya saya akan melanjutkan ke operator yang kelima, operator bitwise. Oke, saya akan lanjutkan ke operator yang jenis operator dari yang kelima, yaitu operator bitwise. Operator bitwise merupakan operator yang digunakan untuk operasi berdasarkan bit atau biner dari sebuah nilai. Operator bitwise terdiri dari 6 simbol: AND, OR, SOR, NOT atau complement, left shift, dan right shift. Oke, langsung codingan saja di sini. Include IOStream using namespace tunggu std dibagi main kurung buka kurung tutup. Nah, di sini saya akan menggunakan tipe data integer seperti pada contoh ini menggunakan variabel a dan b. Int integer a sama dengan 6, variabel b sama dengan 3. Di sini hasilnya berupa int, bukan boolean. Nah, di sini yang pertama menggunakan operator bitwise ya, atau n, bitwise n. Nah, berarti yang pertama hasil jadi operator bitwise. Hasil sama dengan A dan B. Nah, udah. Terus saya panggil dengan A, Got A dan B. Dan B sama dengan sini hasil n line. Nah, setelah itu operator bitwise OR. Kita berhenti dulu. Oke, saya lanjutkan karena tadi berisik. Terus yang kedua, waduh salah, operator bitwise OR. Hasil sama dengan A garis B titik koma. Nah, kita panggil dengan cout A garis B power B sama dengan hasil n line. Salah. Nah, operator yang ketiga saya akan menampilkan operator bitwise OR. Operator bitwise OR. Nah, kita tampilkan hasilnya dulu. Hasil A pangkat ya. Mana pangkat di operator XOR itu tandanya pangkat. Nah, terus saya panggil A pangkat B sama dengan sini hasil n line. Nah, setelah itu yang keempat ada operator bitwise not. Banyak kan bitwise not. Nah, deklarasikan hasilnya dulu. Hasil
Nah, A titik koma, kita check out kan, check out bitwise, bitwise not A sama dengan, nah, n line, ini hasil dulu, n line titik koma. Nah, yang kelima ada operator bitwise left shift, bitwise left shift. Nah, kita deklarasikan hasilnya dulu. Hasil A bitwise shift, bitwise left shift 1 titik koma. Nah, kita check out kan dulu, check out A sama dengan left shift 1. Nah, maaf basic agak 1 sama dengan hasil, nah, sini n line. Nah, yang operator yang keenam menggunakan operator bitwise left shift. Lah, left shift lagi kah? Ini right, harusnya right shift. Berarti operator bitwise right shift. Nah, kita deklarasikan hasilnya dulu. Hasil sama dengan A lebih dari right shift 1 sama titik koma. Saya panggil dulu menggunakan cout. Nah, A shift right shift 1 sama dengan hasil n line. Nah, sudah. Saya save terlebih dahulu. Ini namanya operator bitwise. Operator bitwise. Kita save. Nah, saya akan mencoba compile and run. Apakah jadi? Nah, jadi. Nah, di sini saya akan menjelaskan hasil ini. Kenapa A dan B jadi 2 dan A or B sama dengan 7. Nah, jadi kayak gini. Kalau bitwise n kan hanya 6. Hanya 6 kan? 6. Berarti ini kan sama, ini ibaratnya kan 2 pangkat 0. Nah, di sini 2 pangkat 1, dan di sini 2 pangkat 2, dan di sini 2 pangkat 3. Jadi yang apa ya? Harus bisa 6. Ininya harus bisa 6, berarti di sini kan 1 sama 1 di sini. Biar 2 pangkat 1 kan 2 ditambah di sini 2 pangkat 2 kan 4. Jadinya 2 ditambah 4 sama dengan 6. Nah, dan di sini kan yang B kan 3. 6 dan NB. Iya, NB berarti 6 dan 3. Nah, di sini biar jadi 3, satunya di sini. Jadinya kan di sini 2 pangkat 0 kan. 2 pangkat 0 kan 1. Nah, di sini 2 pangkat 1, 2. Jadinya 2 ditambah 1 kan 3. Nah, jadi ini kalau bitwise n. Nah, seperti ini. Kalau pernyataan 1 true, pernyataan 2 true, logika n-nya true. Seperti yang tadi di atas. Nah, jadinya ini kan false dan true. Nah, tetap di sini false. Nah, di sini kan true, true. Nah, di sini true. Nah, di sini true, di sini false, ini false. Di sini false, false, false. Artinya yang ada nilainya di sini kan cuma yang 2 pangkat 1 kan. Ini 2 pangkat 0, 2 pangkat 1. Jadinya 2. Nah, nilainya 2. Nah, di sini jadinya ditampilkan angka 2. Nah, selanjutnya yang hasil kedua bitwise OR. Nah, di sini sama kayak tadi kan. Ini 6. Nah, 2 pangkat 1 kan 2. Nah, di sini 2 pangkat 2 4. 2 tambah 4 kan 6. Nah, ini sama kayak tadi di sini. Nah, terus bedanya ini kalau bitwise OR, ini di sini hasilnya. Kalau bitwise OR, pernyataan 1 true,
pencetan 2 true, true kan. Pencetan 1 true, pencetan 2 false tetap true. Nah, beda dari yang bitwise AND. Nah, jadinya kalau ini kan false sama true. Nah, di sini jadinya true. Nah, true true true. Nah, true false jadinya true. Nah, false false tetap false. Ini kan di sini 2 pangkat 0 kan 1 kan. Nah, di sini 2 pangkat 1 jadinya 2. Nah, di sini 2 pangkat 2 4. 4 ditambah 2 kan 6. 6 tambah 1 7. Nah, jadinya di sini menampilkan angka 7. Nah, selanjutnya bitwise sort menampilkan di sini menampilkan 5. Jadi karena ini. Nah, ini sama kayak tadi 6 dan 3. Jadi kayak gini. Kalau bitwise sort penyataan 1 true, penyataan 2 true, di sini logika sort menampilkan false. Dan jika penyataan 1 false, penyataan 2 false, logika sort menampilkan false. Jika penyataan 1 dan 2 berbeda kayak true dan false, maka logika sort baru akan menampilkan true. Dan juga false dan true akan menampilkan true. Nah, jadi di sini kan false dan true. Di sort menjadi true. Ya, di sini true sama true jadinya false. Karena ini di sini kan udah ketentuannya, dan di sini true dan false jadinya true. Nah, yang true ada di sini di pangkat 2 pangkat 0 dan 2 pangkat 2. Jadi 2 pangkat 0 kan 1 ditambah 2 pangkat 2 4. 4 ditambah 1 sama dengan 5. Nah, di sini jadi menampilkan 5. Nah, selanjutnya yang di bawahnya ini bitwise note. Bitwise note menampilkan negatif 7. Nah, bitwise note 6. Bitwise note 6 berarti ini berpindah 6 kali. Nah, di sini kan 1, 2. Ini berpindah nolnya 2. Terus berpindah lagi 3. Nah, terus ini yang 0 ganti lagi menjadi 1 kan, true. Karena kebalikan bitwise note. Nah, terus yang ini jadi 1, terus ke kiri lagi. Udah yang keberapa? 1, 2, 3, 4. Nah, udah yang keempat. Terus yang kelima pindah lagi di sini, dan keenam nah pindah lagi di sini. Oh, salah, maaf. Jadi ini ke atas karena not. Sini ya. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh iya, maaf. Berarti berpindah dari ini kan bitwise not. Berarti 1, 1, 1, 1. Ini berubah jadi 1. Dan ini yang kedua 0, ini satunya menjadi 0. Terus yang kedua 0-nya pindah ke sini. Nah, terus yang ketiga terus ininya menjadi 0 lagi. Karena ini udah pol yang mentok. Terus ini lagi. Oh, ini bentar. Oh, kebalikan. Oh, maaf. Ternyata gini. Jika bitwise not ini kan menampilkan negatif 7. Nah, berarti gini. Kalau bitwise 6 kan gini. 0, 1, 1, 0. Karena ini kan 2 pangkat 1 dan 2 pangkat 2. Ya, 2 pangkat 2 kan 4. Dan 2 pangkat 1, 2. Nah, 4 tambah 2 kan 6. Jadi, jika ini bitwise not, berarti yang ini kebalikan. Yang tadinya false menjadi true, dan true menjadi false. Dan ini true menjadi false. Dan ini juga yang false menjadi true. Nah, jadinya ini jika dijumlahkan, ini kan 2 pangkat 0, berarti 1. Nah, di sini kan 2 pangkat 3. Ih, 2 pangkat 0, 1, 2, 3. Ya, 2 pangkat 3. Di sini 8. Nah, ini kan negatif. Bit untuk simbol negatif. Nah, jadinya kan negatif 8. Negatif 8 ditambah 1, jadinya min 7. Nah, di sini jadi menampilkan negatif 7. Nah, maaf, jadi beribet. Nah, yang selanjutnya bitwise left shift. Di sini menampilkan angka 12. Nah, karena yang pertama kan nilai A-nya kan 6. Terus B-nya 3. Nah, oh yang B enggak ngaruh sih. Kan di sini A. Jadi ini 1. Berarti ini left shift, berarti ke kiri. Geser bit 1 ke kiri. Karena A left shift ke kiri kan. 1 kali.
Berarti yang di sini geser ke sini, satu ke kiri, dan sini ke sini ke kiri. Nah, jadinya yang di sini jadi dipangkat 2 pangkat 2, yang di sini jadi 2 pangkat 2, dan di sini di angka 2 pangkat 3. Jadinya kan 4 ditambah ih, maaf, ini kan 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2. Ya 2 pangkat 2 dan 2 pangkat 3. Jadinya 4 ditambah 6. Iya kan benar. Oh, 8. 2 pangkat 3 8. 8 ditambah 4 jadinya 12. Nah, di sini jadinya menampilkan angka 12. Nah, selanjutnya bitwise bitwise right shift. Nah, di sini kan bitwise right shift 1. Nah, ini 6. Berarti pindah right shift berarti pindah ke kanan satu kali. Karena di sini satu. Nah, ini pindah satu. Nah, satu. Jadinya ini kan 2 pangkat 0, 2 pangkat 1. Jadinya 1. 2 pangkat 0 kan 1. 2 pangkat 1 2. Jadinya 2 ditambah 1 sama dengan 3. Nah, di sini jadinya akan menampilkan hasil 3. Nah, sekian dari ini operator bitwise. Selanjutnya saya akan melanjutkan ke operator ternary. Oke, tadi saya sudah menjelaskan tentang operator binary, jenis operator binary. Setelah itu saya akan melanjutkan ke operator C++ yang selanjutnya, yaitu jenis operator yang ketiga, yaitu operator ternary. Operator ternary adalah operator yang digunakan untuk 3 buah nilai atau 3 buah operan. Nah, seperti contoh ini. Kamu suka aku, ya atau tidak. Nah, langsung kita lanjut. Saya akan lanjutkan ke codingan saja. Include IOStream using namespace std int main kurung buka kurung tutup. Nah, kurung buka lagi. Nah, di sini saya akan menggunakan tipe data integer variabel a sama dengan 8. Nah, misal saya 8 lah. Nah, itu seperti pada contoh ini, pada modul menampilkan nilai a, ya. Berarti sini menampilkan nilai a. Jadi akan saya panggil dulu menggunakan cout. Nilai a adalah, nah, di sini saya deklarasikan di sini biar ini nilainya masuk di sini, biar bisa ditampilin a n lain. Nah, setelah itu gunakan operator ternary. Saya akan menggunakan operator ternary. Operator ternary. Nah, kita gunakan tipe data string. String hasil. Ini string hasil, ini saya menggunakan string untuk menampilkan sebuah kalimat, ya. Di beberapa kalimat. Ya, kalimat. Kalau int atau integer itu untuk menampilkan sebuah angka. Kalau ini sebuah kalimat. String. Nah, string hasil sama dengan a. Jika a lebih dari berapa, ya? Lebih dari 1, ya, ada itu lebih dari 1 benar, atau salah. Nah, setelah itu saya panggil menggunakan cout a 1 adalah hasil n line. Nah, udah selesai. Setelah itu akan saya save terlebih dahulu. Ini apa, ya? Dari Carnaby.
ternary. Nah, udah. Setelah itu saya akan coba compile and run. Apakah ininya kodenya jadi atau enggak? Apakah bisa? Oh, berarti salah. Oh, ini kurang titik koma. Jangan lupa titik komanya. Setelah itu compile and run. Nah, jadi nilai A adalah 8. Dan A lebih dari 1 adalah benar. Nah, iya benar kan? 8 lebih dari 1. Benar. Setelah itu saya akan mencoba mengganti nilai A-nya. Jadi 0. Apakah akan melanjutkan salah atau benar? Nah, salah. Karena di sini nilai A-nya adalah 0. Jadinya 0 lebih dari 1 adalah salah. Ya kan? Karena 0 kurang dari 1. Nah, cukup sekian penjelasan dari saya. Materi operator C++ dari saya. Bila ada kekurangan atau kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.